Yang tema cukup menarik ini mengenai program optimalisasi ya UKM Ya, pemula dengan digital marketing. ya, Kalau saya berbicara mengenai digital marketing ini sudah berkembang mungkin dari tahun 2015 something gitu coach ya, benar, dan sudah benar. mulai dengan UKM yang ada, UMKM yang ada, meskipun mereka tuh belum ya terjun bebas gitu ya, belum benar-benar Yes. menggelutinya. Tapi mungkin coach, sebelum kita bahas lebih jauh ini mengenai digital marketing, saya mau sapa juga narasumber kita ya coach ya. Ya, Sudah ada bersama kita ada Mas Ahmad Syarif Hidayatullah, founder Cyber Labs ya, yang sudah bersama kita. Mas Syarif, selamat malam Mas. selamat malam Mas Arief. Iya, selamat malam juga Coach Getty, kemudian Mas pendengar RRI, Pro 3 RRI ya. Iya, salam sehat Mas Syarif. Ya, salam sehat juga Mas. Terima kasih Baik. banyak nih sudah diundang Coach Getty. Nah, sebelum saya ke Mas Syarif, saya ke Coach Giti bentar ya, Mas Syarif ya. Oke. Nah, Coach Giti, tadi Ya, kan saya sudah sounding sedikit mengenai perkembangan dunia digitalisasi ini udah dari tahun 2000-an ya, something gitu ya, sudah mulai up to date, sudah benar-benar naik peringkatnya dari zamannya handphone Nokia tuh sampai iya, Google, Nokia nggak mau pakai Android. Saya ini kan jadi perkembangan yang luar biasa sekali. ya, Tapi kalau mungkin Coach Giti bisa menjelaskan kepada pendengar Pro 3 ini, ya. apa yang paling penting dari digital marketing? Semenjak kita masuk di era digital, Ya. ya semua bagian, semua lini, semua unsur dalam kehidupan sudah masuk ke digital. Oke. Ya, yang paling sangat luas perkembangannya adalah tentang bagaimana sebuah bisnis bisa juga memiliki link digitalnya, memiliki sebuah strategi digitalnya, memiliki strategi marketing digitalnya. Dan ini banyak yang tahu, tapi untuk paham itu tidak semua paham. Karena kalau Anda menggunakan digital marketing, bukan cuma sekedar Anda pasang iklan seperti di koran, ada gambar, ada foto, Iya. bisa bikin video, konten marketing, ada banyak konten-konten kategori yang harus Anda punya, Anda banyak strategi yang harus Anda punya, karena digital marketing strategi Anda harus menjadi sebuah strategi yang bisa memfitkan antara kebutuhan pelanggan Anda yang ada di pasar dengan produk yang Anda buat ataupun jasa yang Anda punya di bisnis Anda. Itu menjadi penting, Mas Fahmi. Karena kalau kita hanya menggunakan digital marketing tapi kita nggak ngerti strateginya, digital marketing itu hanya sekedar informasi produk kita, cuma sekedar informasi usaha kita. Terus apa yang menjadi menarik? Apa yang menjadi pilihan pelanggan itu, kebutuhan pelanggan itu bisa terpenuhi oleh produk dan jasa Anda? Ini yang hari ini akan dikupas. Sengaja saya undang Mas Ahmad Syarif, ahlinya. Wes, ahlinya yang turun tangan langsung ya. Tapi saya penasaran nih Coach, apa keterkaitannya dengan UKM ini cukup erat atau tidak? Saya akan sapa Mas Syarif ya Coach. Ya, Mas Syarif, mungkin bisa dijelaskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Cyber Labs dalam membantu UKM ya, paham, lebih mengerti gitu di dunia digital marketing ini, Mas Syarif. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, izin Coach Getty. ya, Sebenarnya Coach Getty ini adalah guru saya ya, Mas Fahmi ya. Saya juga banyak Oke. beliau. Banyak berkonsultasi saya mengenai bisnis dan lain-lain. Tapi memang kalau dari digital marketing, saya sendiri memang sudah 2007 ya. Berarti kalau sekarang 2024 itu hampir berapa tahun? 12 tahun. Ya, 17 tahun yang lalu. Iya, iya. Tadi mungkin saya sedikit sedikit menyambung dengan yang tadi Coach Getty bilang. Jadi selama saya berbisnis online atau menjalankan digital marketing itu, Cyber Labs ini memang saat ini saya sendiri mulainya dari 2007 ya, tapi kalau Cyber Labs-nya sendiri perusahaan saya itu berdiri tahun 2014. Yang memang kami berfokus sebagai agensi dan juga konsultan digital marketing untuk para UKM. Kayak gitu. Iya, iya. Jadi memang apa yang kami bantu tadi seperti Coach Getty bilang itu mengarahkan sebenarnya ya, Mas Fahmi, mengarahkan si UKM ini tuh agar tidak salah
betul kata Coach Kiki bilang, banyak UKM yang hanya tahu, yang hanya punya akunnya, tapi tidak tahu strateginya. Akhirnya tidak efektif dan hanya buang-buang waktu. Oke. Begitu. Jadi UKM-UKM yang di jalan sesat diluruskan kembali gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi yang belum tahu menjadi tahu. Pada intinya begitu ya. Ya. Yang belum maksimal menjadi lebih maksimal. Oke. Nah, lalu apa Mas Syarif yang diberikan program ya, training apa gitu dari Cyberlab kepada para UKM ini? Nah, kalau bicara digital marketing itu kan luas sekali ya Mas ya. Ya. Jadi luas sekali. Jadi biasanya yang kami adalah pasti kami brainstorming dulu nih dari si UKM-nya dulu. So, karena balik lagi tidak semua produk itu harus di digital marketing kan. Kalaupun memang harus gitu ya, karena ada beberapa bisnis yang memang tidak bisa di digital marketing kan, atau tidak begitu efektif saya bilang. Nah, tapi memang sebagian besar itu karena zamannya dunia digital sekarang memang harus minimal hanya untuk branding. Nah, biasanya kami memberikan satu pemahaman terlebih dahulu, training pemahaman kenapa sih mesti masuk dunia digital, benefitnya apa. Nah, setelah itu baru kami melakukan yang tadi Coach Giti bilang, melakukan fit ya antara produk dengan pasar. Kalau kami bilangnya di sini riset. Nah, jangan sampai UKM biasanya FOMO ya kalau zaman sekarang. Jadi, ada TikTok nih, langsung pada pakai TikTok. Ada Instagram, langsung pakai Instagram. Nanti mungkin beberapa tahun lagi ada platform lain, langsung pakai platform lain. Padahal tidak semua bisnis, tidak semua produk itu cocok dipromosikan di platform tertentu. Misal, banyak yang bilang, kayaknya Facebook sekarang udah ditinggalin nih, kayaknya semua ke TikTok nih, akhirnya berlomba-lomba masuk TikTok. Padahal nggak begitu. Facebook itu masih menempati posisi kedua sosial media paling banyak digunakan di Indonesia loh, Mas. Wow. Oke. Iya, jadi TikTok itu sebenarnya posisinya keempat setelah Instagram. Yang pertama itu WhatsApp, kayak gitu. Jadi jangan kira Facebook itu tidak punya pasar, sudah ketinggalan zaman. Kata siapa? Tergantung produknya lagi, produknya apa gitu. Itu yang kami kasih pemahaman kepada UKM. Jadi jangan bentar-bentar TikTok ikut, TikTok bentar-bentar ini ikut, begitu, Mas. Ya, jadi jangan FOMO tadi ya, baik. Nah, sebentar ya Mas Syarif, saya ke Coach Getty ya sebentar ya. Coach, ini menarik. WA urutan pertama, FB yang saya sudah tinggalin kurang lebih 5 tahunan lalu, bahkan 3 tahun lalu. Tapi saya masih ada akunnya sih, masih terkoneksi karena ketika FB ini membeli WhatsApp gitu kan, dia borong semuanya, Instagram juga gitu Coach ya. Akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang wah sekarang. Nah, Coach, ini kalau berbicara di dunia digital marketing ini sendiri, tadi ada yang brand yang boleh dipasarkan, brand yang nggak boleh dipasarkan. Itu mengkategorikannya gimana sih Coach? Kalau kita bicara brand strategi adalah bagaimana kita membuat profil kita, produk kita itu berada di benak pelanggan atau calon pelanggan. Sehingga kita ulang-ulang profilnya, sehingga mereka tahu bahwa bisnis kita itu identitas produknya apa, identitas usahanya apa, sehingga mereka bisa menilai bagaimana bisnis kita yang kita jalankan ini adalah berbeda dengan bisnis kebanyakan. Walaupun sama-sama coffee shop, pasti beda identitas, beda produk, beda rasa. Kadang-kadang pelanggan itu ingin mencoba, tapi begitu dia mencoba dia tidak dapat apa yang dia inginkan, dia nggak akan balik lagi. Nah, itu yang kita bilang tadi branding. Coach, apa bedanya Coach yang namanya branding dengan strategi marketing? Strategi marketing yang dijalankan oleh para pebisnis ini itu untuk memasarkan sehingga produk dia ya bisa mereka pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan ini pahami, sehingga akan menimbulkan yang namanya prospek dan menimbulkan pembelian. Sehingga kita ada namanya sales strategi. Jadi marketing strategi dengan sales strategi beda. Kalau marketing strategi mengenalkan produk sehingga datang prospek, kalau sales strategi membuat prospek yang datang jadi beli. Itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang UKM tidak mengerti. Sales strategi dia bilang marketing strategi dia bilang sales strategi. Dan yang paling sulit adalah branding strategi. Benar. Branding strategi di atas lagi. Jadi kalau ada branding strategi, ada strategi marketing, ada strategi yang namanya activation, itu banyak. Sehingga kalau kita bicara bisnis secara keseluruhan mungkin
kayaknya ribet amat ya coach. Iya, Makanya iya. tadi Mas Sarif bilang dia mengkategorikan, oh bisnis kamu kelas segini, kamu cukup ini aja, nggak usah terlalu banyak kamu masukin online marketing percuma. Kadang-kadang ada bisnis fashion masuk juga ke marketplace. Pembelinya nggak ada di marketplace karena orang yang belanja di marketplace itu orang-orang yang belinya carinya produk yang murah dan bagus. Oke. Akhirnya terjadi red ocean di situ. Makanya banyak klien saya suruh untuk mereka kembangin Instagramnya, mereka punya website pribadinya, bahkan mereka bikin platform di website seperti lebih efektif. Oh. Tapi masalahnya tidak semua UKM ini bisa menggaji tim. Tidak semua UKM ini bisa memiliki pengetahuan strategi yang harus dilakukan. Nah, Mas Syarif ini sebagai agency, dia punya tim yang siap untuk menjualkan produk UKM dengan sistem bagi hasil. Jadi mempermudah. Karena kalau belajar sekarang ceritain aja, nanti timnya yang bekerja langsung bisa dijual, langsung bisa dapat omset dan profit. Gitu. Jadi ini menarik ya, tidak semua brand yang harus kita masukin ke marketplace, sementara marketplace adalah salah satu pasar yang benar-benar semua orang kayak ke situ gitu. Apa-apa tinggal ke situ, ke situ, ke situ. Tapi ternyata nggak efektif juga ya untuk bahan-bahan yang mungkin tidak kelasnya agak tinggi gitu. Ya istilahnya kalau kita bilang dia pedagang, ya di marketplace ya hanya pedagang. Kalau yang berproses masuk marketplace nggak kejual barangnya karena kalah bersaing. Oke. Gitu. Baik, nah saya ke Mas Syarif sebentar ya Coach ya. Yes. Mas Syarif, kalau mungkin bisa Mas Syarif ceritakan ya kepada pendengar Pro 3 ini sebenarnya CyberLab ini nih manfaatnya yang paling besar untuk UKM ini setelah paham mungkin dunia digital ini apa sih Mas Syarif? Iya, baik. Ya baik, jadi kalau CyberLab sendiri itu memang saya peruntukkan untuk memang awalnya itu memang bukan awalnya ya, malah prioritasnya adalah untuk UMKM. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu adalah satu, yang tadi Coach Getty sampaikan bahwa kami membuka sistem kerjasama ya, karena memang saya di sini kan banyak membantu UKM di CyberLab ini gitu ya. Bagi mereka yang kasarnya, oke, saya cuma punya produk, tapi saya belum punya omset misalnya untuk meng-hire atau belum punya income atau belum punya investasi lah ya untuk meng-hire karena kalau nge-hire ibaratnya kasarnya nanti malah pengeluarannya tambah banyak. Ya sudah, kami di sini memberikan salah satu solusi. Ya sudah, kami bantu pasarkan tapi dengan sistem bagi hasil nantinya. Begitu Mas. Baik, jadi kalau uangnya pas-pasan kayak saya mau buka usaha gitu ya, harus ngubungin CyberLab sepertinya nih ya. Nanti kita akan lanjutkan ya Mas Syarif ya, kita break sebentar dan kita akan undang pendengar yang mungkin ingin bertanya langsung pada Mas Syarif dan juga Coach Getty di 3523172, 3844545, 3862375. Siapa tahu Anda punya bisnis yang pas-pasan juga kayak saya gitu ya, dan butuh evaluasi caranya untuk bisa terjun langsung di dunia digital marketing. Anda bisa bergabung bersama kami sekali lagi di 3523172, 3844545 dan 3862375. Kami akan kembali setelah informasi yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Energi Sukses Bisnis. Dan masih ada di sini bersama Coach Margeti Herwin selaku Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm, dan juga di line Zoom sudah ada Mas Ahmad Syarif Hidayatullah, Founder CyberLab. Saya ke Mas Syarif terlebih dahulu ya, Coach ya. Bentar ya. Mas Syarif, penasaran saya Mas Syarif. Katakan ini membantu UKM gitu ya. Terus juga biar mereka tidak salah jalan gitu ya, biar jalannya di jalan yang lurus gitu ya. Tapi tadi saya ada market e-commerce yang disebutkan sama Coach Getty tadi, dan itu katanya bisa berbuah hasil yang luar biasa dengan tidak memiliki modal yang sedikit gitu ya, mungkin ya kayak paket internet dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah Mas Syarif ini mengajarkan itu kepada banyak sekali ibu-ibu dan juga anak remaja gitu, yang biasa kita kenal dengan nama
dropshipper gitu. Apakah benar itu, Mas Syarif? Iya, betul. Jadi saya ini mencoba membuat yang namanya kalau kita bilang sosial ekonomi ya, sistem sosial ekonomi. Oke. Tapi digital social economy. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sekarang kan kebetulan juga kami banyak bekerja sama dengan SMK. Nah, SMK itu adalah mereka juga saat ini di SMK itu ada jurusan namanya bisnis daring dan pemasaran. Jadi ada jurusannya kan kalau yang kita tahu SMK itu otomotif, Iya. jurusan macam-macam lah ya. Salah satunya ada jurusan sekarang marketing, tapi bahasa formalnya atau bahasa akademisinya adalah BDP, bisnis daring dan pemasaran. Kerjasama saat ini kurang lebih dengan hampir yang itu hampir 40 SMK gitu ya. Kalau siswanya tentunya satu SMK itu bisa 30 sampai banyak sekali jumlah siswanya. Saya coba latih mereka bagaimana mereka menjadi seorang pemasar online dengan ilmu yang saya miliki. Kemudian saya coba kumpulkan produk UKM mana yang sekiranya memang butuh dipromosikan, baru nanti dibantu sama teman-teman SMK ini, sehingga UKM-nya terbantu, siswa SMK-nya juga bisa dapat penghasilan dari berjualan. Disitulah terjadinya sistem digital sharing economy. Ya syukur-syukur ya harapannya siswa SMK ini bisa bayar SPP-nya atau uang sekolahnya dari hasil jualannya itu sebagai bahan prakteknya juga. Dan tentunya pasukan digital marketing ini kan sangat membantu UKM yang sekarang jumlahnya banyak sekali ya, Mas. Ya, Gitu. betul. Berarti ini khusus SMK saja kah yang sudah mungkin Cyberlabs berikan atau juga ada yang lain misalnya kayak ibu rumah tangga? Sebenarnya yang formal saat ini, yang formal ya Mas ya, saat ini itu adalah SMK dan SLB atau sekolah luar biasa atau teman-teman dari kalangan disabilitas. Karena SLB ini kan mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi biasanya saya datang ke satu SLB atau ke beberapa SLB yang memang berminat dengan program saya. Saya datang secara sukarela, saya ajarkan mereka bagaimana sih punya ilmu pemasaran online dengan handphone gitu ya, dengan digital marketing itu, bagaimana memanfaatkan Instagram, marketplace dan lain-lain. Setelah itu, yaitu saya coba koneksikan dengan produk-produk UKM. Gitu. Saat ini ya baru SLB dan SMK. Nah, bagaimana dengan yang lainnya, misalnya SMA atau misalnya yang lain gitu ya. Maaf Mas Syarif, saya potong, nanti SMA dan yang lainnya kita jawab. Ada penelpon dari Pak Ridwan di Pasar nih ya. Pak Ridwan, selamat malam Pak. Selamat malam Bung Fahmi, Ardian, Coach Jeti, sama siapa nih satunya? Mas Syarif di sana. Mas Syarif. Ya Mas Syarif. Ya selamat malam, salam sehat. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Bang Fahmi, saya hanya ingin nanya, saya hanya pengguna atau konsumen yang mencari di sebuah aplikasi, terutama yang saya gunakan itu adalah Map atau Google. Nah, karena di Map itu ada apotik, coach, ada peta SPBU, pom bensin, terus ada kafe dan lain sebagainya. Ya. Nah, di platform itu atau aplikasi itu kan terkoneksi ya sama yang dikatakan tadi Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Mereka memasang seperti apotik atau kafe gitu. Itu kan ada nomor di situ, Coach. Ya. Nah, ternyata nomor-nomor itu dipasang, yang memasang itu bukan mereka lain, karena di map dioper lagi ke orang pihak ketiga. Nah, saya sering sekali mengalami seperti itu, Mas Fahmi gitu loh. Jadi saya yang pertama yang saya hubungi SMS, mereka bikin ke WA Pak gitu, padahal kan sudah diterima. Terpaksa saya cancel, padahal saya membuat aplikasi itu gitu. Nah, di mana bisnis mereka itu bukan pihak ketiga lagi gitu loh. Pesan di apotek udah saya pesanin gitu loh. Karena data saya habis, saya udah pesan, saya sudah mau beli vitamin dan sebagainya. Ternyata orang pihak ketiga
lalu kasar lagi gitu, nggak tahu peta apa. Ya namanya saya nggak ngeliat kan, saya terpaksa di map gitu loh. Ini Baik. kan banyak orang-orang yang kata Coach Iya. tadi, banyak orang yang tidak paham menggunakan aplikasi itu gitu. Hanya nempel saja nomor, Iya. setelah kita komunikasi, kita hubungi kan memang ada di situ gitu loh. Baik, baik. Ini saya juga kurang paham gitu. Jadi Mm-mm. itu yang ingin saya tanya. Saya kan menggunakan dan saya ingin menghubungi dan ingin membeli produk mereka gitu. Baik, Baik kalau gitu. makanan gitu kan. Iya. Ya. Terima itu kasih. Iya, kerap bisa ya dipahami ya Mas. Ya, Bisa, bisa, bisa. paham saya. Kerap, ya, Ya, terima kasih, Pak salam Ridwan. sehat. Iya, Iya. Pak Ridwan. Coach Getty, apa yang nggak dipaham gitu kan? Saya lagi curi ilmunya nih sebenarnya pendengar ya. Nah, Coach, mau Ya. dijawab langsung atau kita Ya. ke Mas Syarif? Ya, Jawab langsung ya. saya jawab dari sepengetahuan saya. Jadi Baik. memang di Google itu kita bisa taruh titik, kita bisa namain, Ya. bahkan peta itu kita bisa save dan itu menjadi data yang kalau di searching orang juga bisa nongol gitu. Ya. Atau kita memberi komentar terhadap sebuah restoran, tentu komentar positif ya. Banyak Ya. juga yang mengkomentari negatif, tapi ya tentu banyak orang yang menilai dan itu biasanya orang-orang yang negatif itu ketahuan, oh ini cuman ngada-ngada aja. Buzzer ya, Atau- Bos? Ya, biasanya buzzer atau apa. Jadi memang kita harus hati-hati. Pada saat kita memesan sesuatu di peta, kita bisa cek dan cross kepada platform lain, apa benar ini alamatnya, nomor teleponnya benar apa enggak. Contoh bank besar aja website ID-nya bisa digandain dengan Betul. kesalahan yang sering dialami orang sehingga orang merasa itu adalah website resminya. Itu pernah terjadi. Jadi kita harus hati-hati. Yang paling penting adalah kita sebenarnya nggak gaptek-gaptek amat kalau kita mau belajar. Oke. Kita mau tahu, kita mau cari. Orang sekarang YouTube aja bisa menghasilkan sarjana. Iya. Sarjana YouTube, dia belajar dari YouTube ternyata dia bisa jadi ahli juga. Betul. Nah, kalau dari Mas Syarif mungkin bisa jelasin tuh, ada orang yang mengatasnamakan orang ketiga tapi tidak diketahui oleh perusahaan yang dibeli tadi produknya. Nah, itu gimana tuh? Mas? Oke, silakan Mas Syarif. Jadi ini memang agak-agak susah ya ketika kita lihat Google Maps ada di situ jelas misalnya restoran, ada nomor teleponnya, tapi ternyata nomor Pihak teleponnya ketiga. dari pihak ketiga gitu ya, nomor telepon palsu. Kalau saya tahunya kalau saya foto saya bisa upload tuh. Iya. Nah, kan begitu juga. Mas Syarif, silakan Mas Syarif. Iya, baik. Nah, yang tadi kalau bicara Google Maps, kemudian ada ini ya, ada lokasi, ada nomor telepon. Nah, itu kan berarti sebenarnya mendaftar ke fasilitas yang namanya Google My Business. Nah, Google sendiri saat ini, Mas, dan Ya. tadi Bapak penelpon ya, saat ini memang Google itu selalu memperbaharui layanannya. Jadi memang semakin ke sini karena banyak kasus seperti itu, sehingga Google itu saat ini mulai lebih lebih mengkurasi siapa yang mendaftarkan dirinya ke dalam Google My Business ini atau Google Maps tadi ya, kayak gitu. Ya. Jadi tidak bisa sembarangan kalau saat ini ya, Contoh kayak salah satu UKM kemarin saya bantu mendaftar ke Google My Business, itu memang persyaratannya sekarang lebih dipersulit dibanding mungkin 1 tahun yang lalu. Oh, Nah, oke. Jadi contohnya kita harus mengirimkan video bisnisnya atau video tempat bisnisnya itu ke pihak Google, nanti pihak Google akan mengecek benar apa tidak gitu. Nah, solusinya dari kita sebagai calon konsumen, kalau memang ada hal-hal seperti itu, yang tadi mungkin Bapak sebagai konsumen, mungkin langkah terbaik adalah, karena memang ada kasus kemarin, orang jualan villa, ternyata villanya itu penipuan ya, karena dia pakai pihak ketiga, jadi pihak ketiga ini. Nah, ketika diminta sesuatu, entah itu DP atau apa, sebaiknya jangan langsung kita percaya. Jadi sebaiknya di double checking. Mungkin itu solusi saat ini ya. Tapi pihak Google pun sebagai penyedia platform gitu ya, itu sudah mulai lebih ketat lagi kok. Kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya akan lebih ini. Baik. Gitu. Jadi jangan cepat percaya orang meskipun itu di dunia digital, ya harus di cross check 2 kali gitu Coach ya. Ya. Nah, saya ke Mas Syarif lagi Coach sebentar. Ya. Mas Syarif, kenapa tadi tidak ke SMU dan lain sebagainya, hanya ke SMK dan SLB? Mungkin tadi melanjutkan. Mungkin karena SMA itu bukan jurusan ya, karena kan jurusannya IPA IPS gitu ya. Oke. Jadi alasan kuatnya itu ya.
Enggak juga sih. Tapi kalau ada anak SMA tiba-tiba minta diajarin, ya udah ayo gitu Oh kan. ya, saya maulah diajarin lah. Baik, saya penasaran nanti bagaimana sih sebenarnya caranya untuk bergabung bersama Cyberlabs itu sendiri. Tapi kita angkat telepon dulu. Ada Pak Yosi di Semarang. Pak Yosi, selamat malam Pak. Selamat malam. Singkat saja Pak, silakan. Ya, jadi gini. Oke, tadi untuk dari coach tadi kan bilang kalau diarahkan buat web aja. Ya, Yang saya ingin tanyakan gini, Pak. ya. Untuk kita misalkan kita buat web, tapi kita pakai jasa Blogspot ataupun WordPress itu masih in nggak? Masih in atau enggak? Iya. Terus yang kedua gini, kalau misalkan kita gabung di e-commerce, Mm-mm. kan di sana kan banyak sekali promo. Saya Ya. nggak pahamnya tuh modelnya mereka tuh gimana ya, coach? Maksudnya kayak seperti bagi hasil atau apa ya? Oke. Dan yang ya. ketiga adalah, kalau jasa buat web yang bukan dalam tanda kutip kacang-kacangan tuh Ya, berapa ya kira-kira range-nya? Oke. ya, ya. Baik, kalau begitu. Ya, mungkin- Terima kasih. Oke, terima Ada kasih. lagi? Oke, terima kasih Pak Yosi di Semarang. Iya. Ini kayaknya yang jawab Pak Sarip nih. Dia Pak Sarip semua yang jawab ya? Mas Sarip ya. Oh iya, Nanti Mas saya Sarip. tambahin. Silakan Mas Sarip. Mas Syarif, Bikin Siap. website. Siap, Coach. Oke, baik. Tadi mengenai Blogspot dan WordPress ya. Nah, sebenarnya itu kan website yang bisa dikatakan saya bilang free ya atau Iya. gratis. Nah, untuk bisnis, kalau kita memang serius berbisnis, saya tidak menyarankan dengan tegas, saya tidak menyarankan. Tapi kalau hanya untuk affiliate misalnya ya seperti AdSense itu boleh silahkan. Tapi kalau benar-benar kita ingin berbisnis, satu pertimbangannya kalau menggunakan yang gratisan tentunya juga dipertanyakan gratisan. Karena namanya pengusaha itu kan harus berani berinvestasi, kan begitu ya. Saya Iya. sarankan lebih baik menggunakanlah website yang memang tidak gratis atau berbayar. Berbayar itu sebenarnya bisa bikin sendiri boleh, atau mungkin menggunakan jasa orang lain juga boleh. Pada intinya sih, karena kalau yang gratis seperti Blogspot atau WordPress kan di belakangnya itu biasanya contoh saya bikin toko online nih. Contohnya toko syarif.wordpress.com. Jadi selalu ada embel-embel itunya belakangnya. Jadi nggak langsung toko syarif.com begitu. Nah itu memang kurang kredibel aja di mata kurang profesional. ya. Dan kalau distrategikan secara SEO, Search Engine Optimization atau mesin pencari, itu kurang bagus. Jadi ibaratnya akan susah naik di posisi pertama Google. Itu akan sulit. Nah, kemudian saya langsung loncat ke pertanyaan ketiga dulu, berapa sih biayanya? Itu tergantung, kalau bikin itu tergantung Pak. Jadi ada yang mungkin murah, ada juga yang mungkin mahal, karena memang kalau digital itu murah enggaknya kan itu relatif ya. Ya. Ada yang menjual website dengan harga misalnya 1 juta untuk per tahun ya. Ada juga yang bisa menjual misalnya 10 juta gitu ya. Itu tergantung dari fiturnya atau kompleksitas. Apakah mau ada sistem pembayaran di websitenya ataukah hanya sebatas profile aja gitu ya, profile website. Tapi biasanya semakin mahal, kita juga cross-selling lagi, cross-check lagi, apakah memang penyedianya ini berbadan hukum ataukah tidak. Jangan serta-merta kita, yang ini murah nih ya, tapi hasilnya juga nggak bagus, juga kan percuma. Ya itu kan investasi kita ya Pak ya. Nah kemudian tadi yang kedua, untuk promo di marketplace, nah memang promo ini biasanya kayak contoh 10-10 misalnya kayak gitu kan, yang memang itu sistemnya adalah sistem saya nggak tahu tepatnya seperti apa, cuman karena memang saya tidak spesialis banget di bidang marketplace, cuman info dari beberapa UKM memang mereka diharuskan untuk memotong juga. Jadi memang ada kontribusi dari si platformnya ada, tapi dari UKM-nya juga ada untuk lebih menjaring program tanggal kembar saya bilangnya ya, 10-10, 11-11, 12-12 kayak gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya Pak Yosi ya. Jadi kalau mau serius
investasilah yang benar gitu ya. Nggak harus mahal tapi ya di jalan yang benar tadi ya. Jangan pakai blogspot atau apa tadi gitu ya. Dan itu penting sih buat kredibilitas juga kan, toko ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Mungkin biasanya orang mau beli lihatnya dari situ dulu ya. Apa ya? Namanya first of impression gitu kali ya. Ketika melihat wah ini oke nih gitu. Nah, tadi saya penasaran ini Mas Syarif, saya ke Mas Syarif lagi ya, Coach sebentar ya. Ya, seru. Gimana caranya sih Mas Syarif kalau saya selaku UMKM, bahkan UKM ini ya, yang punya jualan gitu, mau bergabung bersama CyberLife ini, terus mau memajukan usaha saya melalui digital marketing, apa saja mungkin yang dibutuhkan? Oke, baik. Kalau UKM ya, kita bicara sebagai UKM dulu. Kalau misalnya ada UKM yang tertarik, itu silakan kunjungi website resminya kami. Itu ketikin aja di Google ya, CyberLabs, itu pasti muncul tuh. Atau kalau misalnya alamatnya di www.cyberlabs.co.id, kemudian tinggal informasikan bahwa saya UKM ingin bekerja sama dengan CyberLab. Nah, tapi tidak semua produk ya, balik lagi ya, tidak semua produk akan kami bantu, karena tentunya harus ada kurasi. Karena kalau tidak dikurasi juga pastinya dengan jutaan UKM di Indonesia itu pasti kewalahan juga ya. Karena tentunya UKM-UKM di sini juga harus yang kalau makanan kami cek dulu apakah benar ada kandungan gizinya seperti apa, BPOM-nya seperti apa, kalau kosmetik juga bagaimana. Jangan sampai itu udah dibantu promosi, banyak penjualan yang dikejar, nanti CyberLab-nya kan ngeri juga ya kalau kayak gitu. Oh iya, jadi sudah mulai lebih ini ya, mengantisipasi dengan baik gitu ya. Iya. Oke. Terus Mas ada lagi mungkin? Nah, kalau untuk mereka, misalnya tadi ingin belajar, kami ada namanya program CyberLab Academy namanya ya. Nah, tinggal diketikin lagi aja di Google, itu semua sudah ada. Enak ya kalau orang bisnis digital, nggak usah nyebutin nomor. Tinggal di Google, ketikin CyberLab Academy, itu pasti ada websitenya, di situ informasinya sudah lengkap semuanya, nomor teleponnya, bagaimana caranya, dan bagaimana sih proses belajarnya atau pengen belajarnya bagaimana. Iya, tinggal tanya Google gitu ya. Oke, boleh. Kalau websitenya ada cyberlabacademy.id. Nah, Mas, ini ada titipan pertanyaan dari netizen ya. Tadi kan Mas Syarif ini mengenalkan dunia digital marketing bersama anak SMK dan juga SLB, dan bahkan ada penghasilan di situ yang sedang berputar gitu ya. Kalau boleh tahu, yang Mas Syarif tahu itu sampai dengan saat ini mereka tuh bisa dapat berapa aja sih Mas dari penghasilan yang sudah Mas ajarkan? Oke. Kalau untuk anak SMK-nya macam-macam Mas, ada yang dari tergantung ya, ada yang ratusan ribu karena kan mereka sambil belajar, ada juga yang sampai jutaan kayak gitu ya. Luar biasa. Itu per bulan per hari Mas Syarif? Kalau untuk siswa itu biasanya itu per bulan ya. Jadi ibaratnya itu tapi bersihnya ya Mas ya. Maksudnya karena komisinya buat mereka. Ada yang mendapatkan, ada yang 5 juta, ada siswa gitu ya, dengan membantu UKM dengan komisi hanya 2-3%, atau bahkan ada juga yang mungkin karena margin untungnya si UKM itu kecil, jadi dia hanya memberikan 1% dari ininya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kami balik lagi sih ke siswanya Mas. Kalau siswanya hobinya dia dandan, ya udah dia jualan skincare aja produknya gitu. Jadi sesuai passionnya juga gitu. Jadi enak kan mereka bikin konten TikToknya misalnya gitu kan, tapi sambil bantuin produk UKM. Karena kalau anak-anak SMK gitu kan mereka belum kuat ya kalau harus bikin produk sendiri gitu ya. Jadi linear ya, apa yang dia hobinya apa, ya udah gitu ngikut gitu ya. Iya. Menarik. Hobinya makan ya promosiin makanan aja gitu. Iya, itu berarti bisnis itu nyata berarti ya, bukan hanya bayangan belaka gitu ya, bukan ya, nyata ya Mas Syarif ya. Bukan Mas. Bukan. Sekarang anak-anak sekarang kan jago-jago. Kadang banyak kok UKM, aduh ada yang curhat gini. Aduh saya malu karena saya udah tua. UKM kan rata-rata begitu ya. Satu alasan. Aduh saya malu, saya nggak berani joget-joget gitu kan. Ya udah, karena dia fokusnya memang bikin produk. Anggaplah dia bikin kue lah ya, misalnya ini ibu-ibu gitu ya. Tapi kan ada
Gen strawberry ini ya, Gen Z ini yang eksistensinya itu luar biasa ya, eksis banget ya, Mas. Iya. Dan mereka tuh tinggal diarahkan dibanding ibaratnya hanya scrolling Instagram, bagaimana kalau kita fokuskan mereka gimana jualan gitu ya lewat Instagramnya mereka. Maaf Mas, saya potong. Itu Cyberlab ketika mengajarkan SMK dan SLB itu mendapatkan nilaikah dari yang sudah mungkin dipotong-potong itu? Pasti. Ya udah. Berarti ini namanya win-win solution lah ya. Win-win solution. Oke, baik kalau begitu. Mas Syarif, kita doakan yang terbaik tentunya untuk Cyberlabs. Tapi Coach mungkin sedikit closing statement dari bagaimana tentunya memajukan digital marketing ini bagi UKM. Jadi hari ini yang saya angkat adalah ini namanya ekosistem bisnis. Ya, ada pelanggannya, ada produsennya, ada penyalurnya, ada supporting teknologinya, dan ada orang yang mau melakukan implementasi strateginya dan semuanya dapat keuntungan. Ini namanya ekosistem bisnis. Ya, ada yang downstream, midstream, upstream. Nah, ini yang sekarang berjalan di dunia usaha. Jadi kalau ada pengusaha yang semuanya mau dilakukan sendiri, udah nggak zamannya lagi. Kita harus melibatkan banyak unsur, kita bekerja sama dengan banyak unsur, sehingga ini akan menjadi sebuah ekosistem bisnis yang bisa membantu semua orang, dan kita akan menjadi besar bersama. Ini yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, menggabungkan banyak unsur. Saya juga adalah bagian dari pendamping UKM, Mas Syarif ini juga pendamping UKM, tapi di lininya masing-masing. Tapi kita sebuah ekosistem yang bisa tumbuh bersama, dan insya Allah semuanya tumbuh, nggak ada yang nggak tumbuh kalau kita mau berusaha dan mengimplementasikan strateginya. Dari saya itu aja. Baik, kalau begitu. Terima kasih Coach Margetti sudah berbagi informasinya. Mas Syarif, terima kasih. Ngobrol lagi lebih panjang sekali lagi. Iya, sehat dan sukses terus Mas Syarif. Siap. Ya, terima kasih banyak. Iya. Mas Syarif sudah memberikan informasinya, Coach. Kita ketemu lagi kapan, Coach? Minggu depan kita ketemu lagi. Oke, kita tunggu Coach yang dengan luar biasa. Tema-tema yang menarik lagi. Yes. Terima kasih sekali lagi, Coach. Terima kasih Mas Fahmi, terima kasih Pak Bisnis. Oke, dan pendengar, itulah tadi dialog Energi Sukses Bisnis dengan tema program optimalisasi UKM pemula dengan digital marketing. Dan mudah-mudahan pembicaraan kami tadi bisa bermanfaat bagi Anda, dan Anda juga bisa langsung terjun ya untuk aktif bagaimana menjadi marketing yang handal di dunia digitalisasi yang saat ini memang benar-benar berkembang dengan cukup pesatnya. Kita akan jelang Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.